kita punya kemauan sungguh-sungguh cari Tuhan, cari firman Tuhan, cari hadirat Tuhan, saudara-saudara, Tuhan campur tangan, maka kita akan tidak akan Tuhan biarkan berlama-lama untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau. Itu ya, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan kalau pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali lewat media yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak kebetulan ini dalam suasana Natal. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan konteks Natal. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kami mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami ada saat ini, kami hidup hari ini, semua karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada di bulan Desember 2020 ini Tuhan, itu pun karena perkenanan Tuhan. Luar biasa Tuhan, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Selanjutnya Tuhan, kami rindu untuk lebih intim lagi bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ambil alih setiap hati pikiran kami, dan Roh Kudus, Roh Allah yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami dari segala ikatan yang bukan dari Tuhan. Makasih, urapi semua pendengar, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk menyambut serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita yang siap dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Baik, izinkan kami Bapak Ibu Saudara dari tempat ini mengucapkan selamat selamat menyambut Natal dan selamat menyongsong tahun baru nanti, tahun 2021. Nah, adapun yang menjadi tema renungan kita pada saat ini adalah satu kata, satu kalimat, dua kata, yaitu jangan takut. Nah, kenapa kata jangan takut? Karena sesungguhnya kata inilah kata pembuka yang malaikat bawa dari Tuhan dari sorga kepada penduduk bumi kira-kira 2025 tahun yang lampau, Bapak Ibu Saudara, ya. Kata ini yang dibawa oleh malaikat itu, pesan yang dibawa oleh malaikat dari Tuhan untuk semua penduduk bumi. Nah, siapa saja mereka yang pertama-tama menerima pesan dari surga ini, kita akan lihat nanti di ayat-ayat berikutnya. Dan tentunya pesan ini, Bapak Ibu Saudara, berlaku buat saya, buat kita, buat saudara sendiri. Tidak lagi buat mereka karena masa mereka sudah lewat, sudah berlalu. Nah, pesan jangan takut. Mari kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba menyusunnya begitu rupa. Ada pada saat itu ada 3 kelompok orang yang mewakili semua orang di muka bumi yang menerima pesan jangan takut. Yang pertama yaitu para gembala. Kita akan lihat dari Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat 10. Jika saudara punya Alkitab di situ, saudara bisa buka supaya kita sama-sama melihat kebenaran ini. Lukas 2 ayat yang ke-10 demikian. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara, kelompok orang pertama 2025 tahun yang lalu yang menerima pesan jangan takut ini adalah para gembala yang sedang menggembalakan ternaknya di padang, ya.
Nah, catatan tentang gembala ini, mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang tersisi, orang-orang yang kurang terpandang Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan hidupnya di tengah dinginnya malam Bapak Ibu Saudara, dan di tengah ancaman binatang-binatang buas yang akan memangsa ternak mereka Bapak Ibu Saudara. Dan mereka adalah golongan yang dianggap kurang penting, kurang berpendidikan di tengah masyarakat kala itu Bapak Ibu Saudara. Namun inilah catatannya, justru kepada mereka inilah kabar besar, breaking news dari sorga, ya. Karena sudah 400 tahun tidak ada kabar nih dari sorga. Sudah 400 tahun nih Tuhan tidak berbicara kepada umat manusia, khususnya kepada bangsa Israel. Mulai dari kitab Maleakhi sampai kitab Matius itu ada berselang 400 tahun. Jadi semacam breaking news, ada berita yang dipecahkan begitu. Nah, berita itu atau pesan itu adalah jangan takut. Dan itu disampaikan kepada orang-orang yang kurang terpandang di mata manusia. Pesannya buat saudara dan saya, manakala saudara merasa dirimu adalah orang yang kurang dalam banyak hal, kurang berpendidikan, kurang kaya, kurang ganteng, kurang cantik, kurang terkenal, dan seterusnya, tidak perlu saudara merasa sedih dan kecil hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau tetap berharga di mata Tuhan, sama seperti para gembala itu berharga di mata Tuhan. Karena memang Tuhan tidak membedakan orang miskin atau orang kaya. Tuhan tidak melihat karena seseorang itu miskin atau karena seseorang itu kaya. Tuhan tidak melihat karena seseorang itu tidak terkenal, atau Tuhan tidak melihat juga karena seseorang itu terkenal. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tahu kepada siapa Dia harus menyampaikan kabar baik, barang-barang berharga, berita-berita yang baik itu, perkara-perkara yang baik dan besar. Tuhan tahu kepada siapa Dia harus sampaikan. Dan kala itu para gembalalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima, orang yang pertama kali menerima kabar baik, pesan yang baik dari sorga itu. Itulah jangan takut. Nah, kenapa? Kalau kita bertanya, kenapa kepada para gembala? Ada alasannya, saudara. Ya, kenapa kepada mereka jangan takut, gitu ya? Nah, apakah mereka memang penakut? Saya kira enggak juga. Tetapi mereka punya alasan untuk takut. Satu, takut cuaca, ya, cuaca kan kadang-kadang bisa ekstrim. Yang kedua, takut juga terhadap keamanan daripada ternaknya ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian takut juga mereka kalau harus menembus kegelapan malam mencari di mana anak yang baru lahir itu. Jadi ada juga takut kalau tiba-tiba mereka itu diterpa cahaya yang terang benderang begitu, saudara, di tengah kegelapan malam, di tengah gelap gulita, tiba-tiba datang terang yang begitu luar biasa. Wajar, ada alasan mereka untuk takut. Nah, ada sejumlah alasan mereka untuk takut. Untuk itulah Tuhan berbicara kepada para gembala yang mengatakan jangan takut. Lalu dilanjutkan oleh malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika mereka mendengar berita ini, catatan kedua tentang para gembala ini, mereka tidak menunda-nunda, mereka tidak terlalu panjang mempertimbangkan, saudara-saudara, mengingat, melihat, mempertimbangkan cuaca dingin, gelap, dan tidak ada wifi, nggak bisa Sherlock kayak sekarang, saudara-saudara, mau kemana nih, nyasar nanti mencarinya, nggak ada. Mereka nggak pikir panjang seperti itu, saudara, tetapi mereka serta-merta bergegas pergi mencari dengan hanya bermodalkan tanda. Tandanya dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, saya baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, ya, di kota Daud. Kota Daud itu pastilah enggak kecil begitu, tapi pasti agak luas, Bapak. Dan inilah tandanya bagi tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Betul ada tanda, tapi kan nyari tempat
itu persisnya, titiknya di mana, titik koordinatnya nggak langsung tahu. Kalau sekarang mungkin gampang kan gitu ya, minta di Sherlock, titik koordinatnya dapat, saudara-saudara. Tapi waktu itu nggak, mereka harus meraba di tengah kegelapan malam, ke arah utara kah, selatan kah, timur kah, barat kah, mereka harus meraba. Ya mereka tahu, mereka sih tahu, oh, kota Daud, oke lah, kota Daud, Bethlehem, ayo katanya. Tapi di Bethlehem pun ada banyak orang waktu itu yang menginap karena masa sensus kan begitu ya. Jadi ada banyak orang, terus ada banyak juga barangkali keledai kah, kuda kah, unta kah yang ditambatkan di samping penginapan-penginapan. Lalu yang mana ini yang harus mereka tuju kan begitu, saudara-saudara? Tidak jelas, tapi begitu pun mereka langsung serta-merta bergegas mencari, dan puji Tuhan mereka tidak lewat usaha mereka mencari Tuhan dengan bermodalkan tanda itu, akhirnya mereka ketemu pas ciri yang diberitahu oleh malaikat itu, seorang bayi ya dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, saudara, kalau kita pikir secara realistis, barangkali bukan hanya Yesus yang bayi lahir waktu itu, kan begitu. Dan bukan hanya Maria yang bisa hamil waktu itu, saudara-saudara. Tapi itulah, kita kalau mau sederhanakan ceritanya, pertama mereka mau, lalu Tuhan arahkan. Nah itu dia. Jadi kalau kita punya kemauan sungguh-sungguh cari Tuhan, cari firman Tuhan, cari hadirat Tuhan, saudara-saudara, Tuhan campur tangan, maka kita akan tidak akan Tuhan biarkan berlama-lama untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mereka ini ketemulah dengan bayi itu, dan mereka pun menyembah bayi itu, saudara-saudara. Setelah ketemu, mereka pulang. Setelah mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Allah di tengah kegelapan malam itu, saudara-saudara. Nah, dan akhirnya mereka nggak takut kan gitu, berhasil lah. Ucapan jangan takut dari Tuhan itu sungguh berkuasa dalam hidup para gembala-gembala ini. Mereka pulang ke penggembalaannya, saudara-saudara, dalam keadaan tidak takut. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan jangan takut itu disampaikan surga melalui malaikat kepada Maria. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Oke. Demikian. Saya bacakan buat kita. Oke, demikian. Kata malaikat itu kepadanya, ya kepada Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata jangan takut yang kedua dialamatkan kepada Maria. Kenapa Maria? Kenapa takut? Ya iyalah, masa Maria hamil? Ya, coba Anda posisikan, Anda mau laki-laki atau perempuan, posisikanlah dulu, imajinasikan posisimu di posisi Maria yang masih perawan, tapi hamil, tanpa suami, belum nikah, belum pesta pernikahan dengan Yusuf, saudara-saudara. Ya wajar saja si Maria ini takut. Nah kalau dia hamil 9 bulan, dan selama 9 bulan nggak jelas siapa suaminya, saudara-saudara, takut, ya, takut diejek, dibully oleh masyarakat sekitar. Tetapi kata pesan jangan takut yang dari Tuhan itu dipegang oleh Maria dalam hidupnya, membuat dia berani dan berkata sesungguhnya, oke? Di ayat, saya akan bacakan. Ada jawaban sungguh menarik dari Maria. Maria mengatakan begini ya, akhirnya merespon. Ayat yang ke-38, Maria merespon. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ketika Maria menerima perkataan Tuhan jangan takut, dia pun berserah dan mengatakan, karena aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Jadi kemudian Maria pun hamil ya dari pekerjaan Roh Kudus. Benih yang ada di dalam rahim itu adalah karya ajaib dari Roh Allah sendiri, karena Maria sudah rela menyambut Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dia harus menyangkal dirinya, dia harus menyangkal kebiasaannya, hobinya, kesenangannya sebagai seorang gadis. Pasti dia punya hobi A, B, C dan seterusnya. Tetapi ketika dia harus hamil, maka dia mulai terbatas ruang geraknya, saudara-saudara.
Ya kan begitu ya. Namun itulah harga yang dibayar oleh seorang Maria. Dia nggak takut dibully oleh ibu-ibu, dia nggak takut dikata-katai oleh tetangga, karena dia tahu dia menerima perkataan dari Tuhan. Bagi kita juga Bapak Saudara, bagi saudara, ketika engkau menerima perkataan dari Tuhan, engkau tidak perlu takut ya. Apapun masalah yang kau sedang hadapi sebagai ibu-ibu, sebagai wanita ya, apapun yang sedang kau hadapi, nggak perlu takut, karena engkau tahu kau menerima sesuatu kebenaran dari Tuhan. Amin, saudara-saudara, katakan amin. Jadi itu. Jadi apapun masalah yang sedang kau hadapi, jangan takut, karena Tuhan ada dalam hidupmu, dan siaplah bayar harga, saudaraku. Nah, yang ketiga, kelompok orang yang menerima perkataan jangan takut itu ya Yusuf sendiri. Yuk kita lihat dari Matius 1 ayat 20. Kita buka sama-sama Matius 1 ayat yang ke-20. Oke. Matius 1 ayat 20 demikian. Oke, demikian. Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria tunangannya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada alasan Yusuf untuk takut dalam hidupnya. Alasannya apa? Istri kau udah hamil. Berarti kau laki-laki nakal kau ini. Kata tetangga, kalian belum nikah, belum ada undangan pernikahan beredar, kau istri udah tiba-tiba hamil. Berarti kau pura-pura alim kau selama ini. Bisa saja seperti itu, saudara-saudara, yang menghantui pikiran daripada Yusuf. Tetapi karena dia menerima perkataan dari malaikat, dari Tuhan, maka dia pun mengurungkan niatnya untuk menceraikan. Akhirnya dia tidak jadi menceraikan Maria tunangannya. Bapak Saudara, diambilnya Maria menjadi istrinya, meski tidak bersetubuh sampai anak itu lahir, saudara-saudara. Nah, saudara, ketika Tuhan datang kepadamu saat ini, engkau sedang merasa takut, memberikan perlindungan yang sempurna terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap keluargamu. Jangan takut memberi perlindungan yang sempurna ya kepada keluargamu, kepada siapapun yang ada di sekitarmu, karena engkau tahu Tuhan sudah berbicara kepadamu, karena engkau tahu kau sedang melakukan kebenaran daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kata jangan takut ini berlaku? Ini berlaku kepada saudara dan saya. Kita lihat dari Matius 10 ayat yang ke-31. Matius 10 ya, ayat yang ke-31 demikian. Saya bacakan buat kita, ya kami berdoa dari tempat ini boleh menjadi berkat bagi saudara menghadapi situasi yang kini sedang terjadi. Dikatakan begini, ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada banyak orang hari-hari, termasuk orang Kristen juga mungkin saudara dan saya, takut ya, takut menghadapi hari esok, takut bangun besok pagi karena mau sarapan apa, mau makan apa, mau pergi kemana, cari uang. Mungkin ada orang-orang seperti itu saat ini, saudara-saudara ya. Tetapi jangan takut. Ada Tuhan yang datang berbicara kepadamu saat ini untuk meyakinkan engkau bahwa Tuhan akan pelihara engkau melebihi daripada burung pipit ya. Dalam situasi kebutuhan apapun yang saat ini engkau sedang butuhkan, ada Tuhan yang siap menolong engkau. Ada cara-cara ajaib dari Tuhan, ada cara-cara khusus dari Tuhan untuk memelihara hidupmu, memelihara orang-orang yang mau menerima perkataan Tuhan dan yang percaya penuh kepada perkataan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan takut, percaya saja Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup mengirimkan pertolongan tangannya, Tuhan sanggup membuka jalan ekonomi, dan Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan takut melewati bulan Desember 2020, dan jangan takut menyongsong 2021, karena di sana Tuhan Yesus sudah menunggu saudara dan saya untuk Dia tuntun kita menapaki hari-hari kita. Haleluya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Mari kita akan angkat satu pujian. Saudara silakan ikut menyanyi, supaya rohmu terbangun, imanmu dibangkitkan, semangatmu dipulihkan kembali, dan hatimu berapi-api. Kita menyanyi, Ku Tidak Takut. Ya, haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan dari Tuhan, pesan jangan takut. Hamba-Mu boleh berhenti untuk menyampaikan renungan, tetapi Engkau Allah yang tidak akan berhenti menyertai, menolong, menguatkan, memberkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menolong, memegang kami dengan tangan kanan-Mu di perjalanan kami, bukan saja setiap hari, tapi setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Engkau sungguh memegang tangan kami, memegang tangan seisi rumah kami, istri, suami, orang tua, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasih, jemaat yang kami layani, umat percaya dimanapun. Tuhan memegang tangan kami sehingga kami tidak perlu takut untuk menapaki, menjalani seluruh kehidupan kami, mulai di penghujung tahun ini, bahkan ketika kami menyongsong, bahkan masuk ke tahun 2021. Karena ada Tuhan Yesus hari ini yang memberikan pesan jangan takut kepada kami, dan kami tidak takut. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang tidak takut, kita sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.